Pada saat itu, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah didorong terpisah oleh medan ki keduanya, membentuk ruang independen. Tepi ruangan itu kosong. Semua orang di udara memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata, takut melewatkan detail sekecil apapun. Fang De berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah sebuah domain. Ketika kedua medan ki bertabrakan, itu membentuk sebuah domain yang hanya dapat diciptakan oleh seniman bela diri terhormat ini. Tulai menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya, bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Apakah itu benar-benar sebuah domain? Bahkan jika mereka telah mencapai ranah kaisar bela diri, mustahil bagi mereka untuk membuat domain. Huang Xiaolong menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, wilayah bela diri berada di dalamnya seperti menjadi yang mulia, dengan langit dan bumi siap sedia. Itu sebabnya mereka disebut seniman bela diri terhormat. Domain yang dibuat oleh kedua orang ini pasti bukan karena budidaya mereka telah mencapai alam 8 desolate. Mungkin karena keterampilan bela diri yang akan mereka gunakan telah melampaui wilayah mereka dan membentuk sebuah domain. Tulei berteriak tanpa sadar, maksudmu keterampilan bela diri mereka sebenarnya memiliki domainnya sendiri? Ya Tuhan, ilmu bela diri macam apa itu? Semua orang menggigil karena seluruh tubuh terasa lengket. Mereka sangat gugup hingga basah kuyup. Pertarungan yang membuka mata seperti ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Apa yang sedang terjadi? Aku bisa mengerti bahwa ada domain dalam gerakan itu. Tapi dia hanya seorang martial lord. Bagaimana dia bisa memblokir kekuatan nagaku? Ekspresi kebingungan muncul di mata Luo Qingyun. Dari segi teknik bela diri, bakatnya pasti tidak kalah dengan jurus Li Yunxiao. Namun, tingkat budidayanya jauh lebih unggul daripada Li Yunxiao. Bahkan dengan keberadaan domain tersebut, seharusnya dia tidak mungkin menahan serangan itu. Pupil matanya tiba-tiba mengerut saat dia menatap bagian tengah alis Li Yunxiao. Ada tanda awan api di sana, dan samar-samar memancarkan aura suci kuno. Itu sebenarnya tidak lebih lemah dari kekuatan naganya. Brengsek. Kartu truf anak ini sepertinya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, aku akan pingsan. Luo Qingyun tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Cahaya keemasan di tubuhnya mekar seperti kuncup bunga. Aura sombong menyebar. Di langit cerah, bayangan samar seekor naga muncul. Ia membuka matanya sedikit dan menatap tanah di bawahnya. Begitu gambar naga itu muncul, Fang De dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Ketakutan muncul dari lubuk jiwa mereka, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka buru-buru mengedarkan ki mereka yang sebenarnya untuk membela diri. Ambillah kemampuan surgawi bawaanku, pertahanan naga terhadap 4 ekstrem. Luo Qingyun membalik tangannya, dan gambar naga besar di langit mengeluarkan raungan naga yang bergema di langit dan bumi. Hantu naga sejati bersiul ke bawah. Pada saat itu, seolah-olah puluhan juta tahun telah berlalu, melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Wajah Li Yunxiao langsung memucat. Wuluring Frost Sword di tangannya mulai bergetar dan meraung. Tenang. Li Yunxiao berteriak pelan, dan tangisan burung phoenix keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya sepertinya langsung dicairkan oleh api pada saat ini. Ia dengan cepat terkompresi dan roboh, lalu tersedot ke dalam pedang. Tidak hanya itu, vitalitas dalam jarak 1000 mil dihisap hingga kering oleh Wuluring Frost Sword. Hantu besar burung phoenix tergeletak di tanah menghadap naga sejati dari jauh. Jadi bagaimana kalau itu naga sejati? Li Yunxiao perlahan mengangkat kepalanya di dalam hantu burung phoenix. Temperamen seluruh tubuhnya sangat berbeda. Matanya seperti bintang. Dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang sepertinya tidak pernah berubah. Di bawah seni pedangku, aku akan menembus 4 ekstrem dan menghancurkan tubuh nagamu. Bahkan jika ada miliaran bintang, aku akan menebasnya dengan 1 pedang. Tebasan pedang bintang-bintang tebasan. Wuluring Frost Sword menjerit tajam. Hantu burung phoenix mengikuti momentum pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan yang menebas ke arah hantu naga sejati. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu berputar dan runtuh,
berubah menjadi bayangan pedang dan kembali ke ketiadaan. Ledakan. Kedua kekuatan itu akhirnya bertabrakan. Untuk sesaat semua orang di Pulau Qiong-hua terguncang hingga kehilangan akal sehat. Mereka merasa langit seperti runtuh dan seluruh pulau akan tenggelam. Aurora bermekaran di langit dan dengan cepat menyebar ke segala arah, menelan seluruh langit dan bumi. Di tengah aurora, sebuah lubang hitam mulai muncul, menelan kekuatan yang sangat kuat ini. Itu benar-benar menembus kehampaan, dan sebuah lubang hitam besar muncul di Pulau Qiong-hua. Penghalang yang didirikan Fang De dan yang lainnya seperti cangkang telur hancur dengan satu sentuhan. Itu sudah tidak ada lagi. Penegak hukum adalah yang paling dekat dengan Aurora, dan mereka semua ditelan oleh kekuatan yang sangat besar. Mereka mati-matian mengedarkan ki sejati mereka untuk melawan. Di sebuah gedung yang jauh di tepi Danau Mingxin, 3 orang yang sedang menonton layar air dengan gugup tiba-tiba melihat keluar jendela dengan kaget. Mereka melihat ombak yang menjulang tinggi di Danau Mingxin, melonjak menuju pantai seperti awal dari gelombang pasang. Apa yang sedang terjadi? Husen menggerutkan kening dan berkata, meskipun Danau Mingxin ini berbatasan dengan Laut Selatan, namun selalu tenang dan cuacanya stabil. Mengapa terjadi gelombang sebesar itu tanpa alasan? Saat ini, masih banyak murid muda yang mengaku kalah di pantai, dan mereka semua mundur. Wajah Shinpi berubah serius, dan dia berkata sambil mengerutkan kening. Gelombangnya tampaknya memiliki fluktuasi ki primordial yang sangat kuat. Apakah itu disebabkan oleh seseorang? Husen berkata dengan kaget. Apa? Apakah seseorang menimbulkan gelombang di Danau Mingxin? Apakah targetnya adalah Pulau Qiong-hua? Wajah Cuyu agak muram dan dia bergumam. Tidakkah menurutmu ombak itu datang dari Pulau Qiong-hua? Wajah Cuyu agak muram dan dia bergumam. Tidakkah menurutmu ombak itu datang dari Pulau Qiong-hua? Husen terkejut, lalu dia tertawa dan berkata, hahaha, saudara Cuyu, imajinasimu kaya. Pulau Qiong-hua berjarak ribuan mil dari sini. Seberapa kuatkah gaya yang diperlukan untuk menciptakan gelombang sebesar itu yang jaraknya ribuan mil? Wajah Shinpi juga berubah jelek. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, arah ini, itu benar-benar Pulau Qiong-hua. Husen dan Cuyu sama-sama tampak serius dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Bahkan ahli realm kaisar bela diri mungkin tidak dapat menciptakan dampak yang kuat. Ketiganya saling bertukar pandang dan mereka semua terkejut. Mereka bergegas kembali ke gedung dan melihat ke layar air. Ribuan kristal sepertinya menunjukkan tanda-tanda perubahan. Penegak hukum di langit di atas Pulau Qiong-hua akhirnya merasa damai setelah terkena dampak yang kuat. Mereka membuka mata dan melihat sekeliling. Di langit yang suram, tampak ada retakan hitam yang berkelap-kelip di udara seperti busur listrik. Seluruh langit seperti sepotong kain dan segala jenis energi mengalir di dalamnya. Pemandangan itu begitu bobrok sehingga para master dari 3 sekte besar tercengang. Adapun pulau di bawahnya bahkan lebih mengejutkan lagi karena sebagian darinya telah meledak. Tempat di mana Li Yunxiao berdiri sekarang penuh dengan air laut, dan sebuah lubang besar muncul di Pulau Qiong-hua, mengubahnya menjadi pulau berbentuk cincin. Ini, semua orang merasa merinding. Langit runtuh dan bumi retak. Langit runtuh dan bumi retak. Fang De juga berkeringat dingin. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menutupi area tersebut, dan bertanya dengan cemas, di mana kedua orang itu? Di mana Li Yunxiao? Tu Lei dan Huang Xiaolong juga mulai mencari mereka. Tiba-tiba, sebuah lubang bundar muncul di langit dan perlahan-lahan membesar. Di sekeliling lubang itu terdapat cincin tembaga kuning yang menopangnya. Cincin spiritual surgawi. Tu Lei terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Dia menoleh dengan penuh semangat. Seperti yang dia duga, sebuah lengan bersisik terulur dari lubang, dan kemudian Luo Qingyun memanjat keluar dengan susah payah. Sebagian besar sisik di tubuhnya telah terlepas, dan dia tampak seperti setengah manusia, setengah monster, dan tubuhnya berlumuran darah. Setelah dia merangkak keluar dengan susah payah, dia jatuh dari langit dan mulai jatuh. Saat ini, dia tidak lagi berada di darat, melainkan di air laut dalam radius ratusan mil. Tu Lei terkejut, dan dia akan bergegas menyelamatkannya. Namun, sesosok tubuh melintas,
dan berdiri di depannya. Itu adalah Fang De, dan dia berkata dengan wajah muram, "Apa? Kami adalah penegak hukum. Apakah Anda akan mengganggu perilaku para murid?" Tulei terkejut dan kemudian dia menjadi marah. Dia berteriak, "Fang De, hasilnya sudah diputuskan. Kenapa aku tidak bisa menyelamatkannya?" Perasaan ilahi Fang De menyapu area itu, dan dia tidak menemukan Li Yunxiao. Dia telah memutuskan bahwa Li Yunxiao terkubur di laut dan suasana hatinya sangat buruk. Kemarahan melonjak di matanya dan dia mencibir, bahkan jika hasilnya telah diputuskan, apa hakmu untuk menyelamatkannya? Kecuali dia mengaku kalah sendiri. Jika itu masalahnya, maka dia harus menyerahkan semua batu kristal yang ada padanya. Anda, Tulei sangat marah dan auranya segera meledak. Dia berkata dengan dingin, "Fang De, jangan coba-coba menggunakan aturan untuk menindasku. Apa menurutmu aku takut padamu?" Fang De juga mengedarkan ki aslinya tanpa menahan diri. Keduanya saling berhadapan di udara, dan sepertinya pertempuran akan terjadi kapan saja. Huang Xiaolong mengerutkan kening dan berkata, "Tulei, apa yang kamu lakukan?" Fang De, benar. Kami memang tidak berhak mencampuri urusan pulau, kecuali jika seorang murid mengaku kalah secara langsung. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh 3 sekte besar. Apakah Anda akan melanggarnya? Dia berasal dari Kekaisaran Mukshu, dan melihat Li Yunxiao hidup atau mati, suasana hatinya sedang baik. Sekarang Luo Qingyun akan jatuh ke laut, dan hidup atau matinya tidak pasti. Dia sangat gembira. Dia berdiri kokoh di sisi Fang De, dan dia tidak sabar menunggu Luo Qingyun mati. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju di udara, dan berdiri di samping Fang De, menunjukkan pendiriannya. "Anda?" Tulei sangat marah. Bukan saja dia tidak mampu melawan 2 orang, tapi kata-kata Huang Xiaolong juga masuk akal. Dia tidak punya hak untuk menyelamatkan siapapun. Dia tidak mau menyaksikan Luo Qingyun jatuh ke laut. Saat mereka bertiga menemui jalan buntu, lingkaran roh surgawi, yang telah membuka lubang di langit tiba-tiba menghilang. Seluruh langit segera tertutup dan suara teredam terdengar. Pada saat berikutnya, lingkaran roh surgawi menjadi besar dan langsung melayang di atas laut, memancarkan cahaya lembut. Tubuh Luo Qingyun langsung jatuh ke cahaya, tapi dia tidak jatuh ke laut. Ini, Fang De dan Huang Xiaolong tercengang. Dia telah menderita luka yang sangat parah, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan tanda-tanda kehidupan. Tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan senjatanya. Tulei, sebaliknya, tiba-tiba tertawa. Pada saat ini Luo Qingyun, yang berada di lingkaran roh, perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya, seolah-olah dia sedang berjuang untuk bangun. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.